Bagaimana situasi terkini di Istana Negara Jakarta? Perdana Menteri Republik Korea Selatan, Han Duck-soo, yang sebentar lagi akan tiba di kawasan kompleks Istana Negara untuk bertemu dan diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini bicara soal Korea Selatan yang saat ini kesenian dan juga budayanya tampaknya disorot oleh warga di Indonesia, Mbak Putri ya. Apakah dengan ini kedekatan Indonesia dengan Korea Selatan soal pendidikan, kebudayaan ini benefitnya kira-kira nanti bagaimana nih selama 5 tahun ke depan nih Mbak Putri nih? Ya, terutama menurut saya yang harus kita pelajari dari Korea itu adalah bagaimana mereka bisa meng-create industri yang begitu sukses dari mulai kecantikan, industri pertelevisiannya, industri kreatifnya yang di kita pada saat ini masih sangat kurang, dan mereka berhasil menggunakan itu menjadi alat untuk soft diplomacy, memperkenalkan budayanya sampai dengan ke negara-negara yang jauh sekali dari Korea. Jadi dengan budaya Indonesia yang begitu beragam dan begitu kaya, kita kan masih sangat jauh ya dari menyiarkan bagaimana indahnya kebudayaan kita tersebut. Sehingga hubungan dengan Korea ini tentu perlu kita jaga supaya transfer of knowledge dari mulai hal-hal yang tadi saya sebutkan, industri kreatif sampai dengan teknologi. Tapi sudah itu terlihat bisa ya, terus berjalan. Untuk industri kreatif sudah mulai begitu terasa yang terjadi di Indonesia ketika menjalin kerjasama dengan Korea Selatan ini, Mbak Putri. Iya, memang sekarang kita masih menjadi negara yang menjadi market karena tentu dengan populasi yang 270 juta jiwa ini sangat menarik untuk berbagai negara termasuk Korea untuk menjadikan kita market utamanya. Tapi tentu dengan seiring waktu kita bisa berjalan beriringan, apalagi kita tahu sekarang banyak juga production house di Indonesia yang menjalin kerjasama dengan Korea. Nanti juga akan ada menteri yang khusus mengurusi terkait dengan kebudayaan dan ekonomi kreatif nantinya. Jadi kita sangat berharap menteri-menteri ini bisa mengambil kerjasama diplomasi internasional ini dengan baik, sehingga transfer of knowledge itu bisa berjalan 5 tahun ke depan. Suatu saat nanti kita bisa menjadi the new Korea di Asia Tenggara. Oke, jika melihat high profile internasional, Mas Adi, tadi ada komitmen juga pada rakyat pemberantasan korupsi, melihat tamu-tamu negara yang hadir saat ini, Mas Adi, bagaimana Anda membacanya? Kalau soal semangat pemberantasan korupsi, saya kira ini memang sering disampaikan oleh Prabowo bahkan sejak 2014 yang lalu ya. Bahwa memang anatomi dan struktur masalah terbesar di negara ini persoalan korupsi yang nggak selesai. Dan korupsi ini kan dilakukan secara berjamaah, baik dari pusat hingga daerah. Bahkan dana desa dulu yang kita inisiatifi, kita lihat sebagai upaya untuk memeratakan pembangunan, terutama fasilitas umum dan infrastruktur, itu kan juga banyak dikorupsi. Jadi kalau bisa diserahanakan sebenarnya, kalau korupsi ini bisa dihilangkan, ya minimal 40% masalah kebangsaan kita itu selesailah. Anggaran-anggaran kita kemudian tepat sasaran. Nah, yang kedua yang terkait dengan Korea Selatan ya. Saya kira kalau tidak salah waktu Presiden Park Geun-hye, saya kira itu bisa menjadi success story ya. Bagaimana misalnya saat itu dia mampu mengembangkan industrinya luar biasa. LG dan Samsung menjadi satu industri yang begitu banyak digemari, terutama di Asia. Saya tentu berharap Pak Prabowo itu akan menjadi leader bagaimana kita punya industri yang bisa diandalkan dan bisa bicara banyak di internasional. Karena kalau bicara Korea tentu apa yang disampaikan oleh Mbak Putri cukup bagus ya, bahwa kebudayaan bisa melahirkan satu insentif ekonomi yang cukup besar, terutama drakor-drakor dan industri seni yang saya kira memang dalam banyak hal bisa dibanggakan. Tapi kalau bicara tentang industri yang lain seperti Samsung, kemudian LG, itu adalah industri lain yang saya kira membuat kerinduan kita bahwa kita sebagai bangsa besar itu juga ada sesuatu yang bisa dibicarakan di kelas internasional. Masa iya sih kita nggak punya insinyur, punya engineer yang ahli bisa memproduksi satu apapun. Jenis handphone kita nggak punya, kendaraan nggak punya, sepatu nggak punya. Masa iya nggak bisa kita? Oleh karena itu, orang ini melihat Pak Prabowo ini kan cukup powerful. Satu, pengalaman internasional. Yang kedua, ketua umum partai ya. Jaringan politiknya luar biasa. Per hari ini itu disupport oleh kekuatan politik yang luar biasa. Yang saya sebut nyaris tak ada partai politik pun di negara ini yang mau jadi oposisi. Ini yang saya kira harus dijadikan sebagai resource. Siapa tahu dalam kurun waktu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang, ada fondasi industri yang kita banggakan.
Jadi ini yang saya kira akan menjadi hal yang bisa dibanggakan kita di kemudian hari. Saya melihat Korea Selatan di tangan Park Geun-hye itu luar biasa. Tiba-tiba orang menjadi demam Samsung loh di mana-mana. Kalau nggak pakai Samsung nggak keren banget sebelum ada iPhone yang. Apakah itu bisa terjadi di Indonesia dalam 5 tahun ke depan? Mestinya bisa. Itu Banyak yang orang diharapkan. hebat dan top di negara ini. Oke, tapi